adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Wah, Kak Talita, kayaknya adik-adik yang di rumah masih kurang semangat nih, Kak. Kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Nah, adik-adik di rumah pasti kabarnya luar biasa. Kak Talita di Jogja, apa kabarnya nih, Kak? Wah, kakak di sini baik-baik aja dong, Kak. Terus kamu nih di Palangka gimana kabarnya? Sama dong, Kak. Sehat dan luar biasa. Oke, Kak Talita, sebelum kita masuk dalam ibadah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ayo, Kak, kita lihat sama-sama. Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Oke adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan selama kita mengikuti ibadah. Oh ya Kak, sekarang kita mau memuji nama Tuhan nih. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Tapi kamu nih, lagunya apa Kak? Oh iya, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Pilihanku. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul beribadah walaupun masih jarak jauh. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengangkat pujian dengan judul Ujilah Aku Tuhan. Adik-adik diminta nyanyi dengan kesungguhan hati ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin
Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan nih. Eits, tapi kita mau puji nama Tuhan dulu. Kita mau puji nama Tuhan dari lagu apa nih Kak? Ya. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 dengan judul Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik diminta sambil bernyanyi dan bertepuk tangan ya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendengar, terdirahi olehmu. Kaidahku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidahku raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Kaidahku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidahku raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Adik-adik boleh siapkan amplopnya. Sudah? Tunggu dulu Kak, mungkin adik-adiknya masih ada yang menyiapkan. Oh, oke, kakak tunggu ya. Ya. Ayo, apakah sudah? Kayaknya sudah semua nih Kak. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa tulis namanya. Di sini kakak tulis namanya Kak Talita. Lalu tulis juga tanggal hari ini, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Adik-adik semua, sambil mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Bawa Persembahan. Persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Di sini Kak Monik dan Kak Talita ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Nah, Kak Monik dan Kak Talita juga nggak lupa nih mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang masih setia menemani anak-anaknya dan mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah online. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan nih. Kalau misalnya adik-adik punya masalah atau adik-adik lagi sakit, adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengar doa adik-adik. Oh iya, di sini Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini.
Kiranya adik-adik semua diberi hikmat kebijaksanaan dan diberkati apapun yang adik lakukan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik jangan lupa juga nih tentang protokol kesehatan, yaitu 5M. Supaya adik-adik bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Shalom adik-adik semua. Shalom kelas besar. Apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Jaga kesehatan ya sayang ya. Oke, sekarang kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu di kelas besar. Kak Estel harap kalian sudah mempersiapkan diri kalian, sudah mempersiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis kalian untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah di kelas besar, Kak Esther undang semuanya untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu. Kalian semua tahu kan? Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat ya sayang ya. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, terima kasih ya sayang ya, karena sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau dan juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, walaupun kami berjauhan satu sama lain. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami yang sebentar lagi mendengarkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh teman kita, Hana. Silakan Hana. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai 15 dengan perikop Raja Asa kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah.
Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahnya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok berserta menara-naranya, pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita. Karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlah 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai memanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Etiophia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang daripada menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutannya dari Tuhan menimpa pendudukannya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Amin. Sekarang Kak Esther mau tanya sama kalian, siapa di sini yang mengidolakan bapaknya sendiri? Iya, ada anak-anak ya, adik-adik ya, dia mengidolakan ayahnya sendiri. Misalnya ayahnya itu menjadi seorang polisi, jadi dia ke depannya dia bercita-cita, aku nanti kalau besar mau jadi polisi kayak bapakku. Atau ada yang ayahnya jadi pendeta, atau pemain musik, penyanyi, artis, banyak ya. Jadi tidak sedikit anak-anak yang mengidolakan orang tuanya sendiri, sehingga kedepannya juga mereka ingin berprofesi atau bercita-cita sama seperti ayahnya. Oke adik-adik, di minggu ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana seorang anak ingin sekali sama seperti ayahnya.
Tetapi karena ini masih bercerita tentang raja-raja, kerajaan-kerajaan, tentu saja cita-cita si anak itu adalah ingin menjadi raja sama seperti ayahnya. Sekarang kita akan berbicara bagaimana kerajaan Yehuda setelah dipimpin oleh anaknya Salomo, yaitu Raja Rehabeam. Nah, seperti yang kita ketahui, setelah Raja Rehabeam itu meninggal, maka yang menggantikan posisi dia sebagai raja adalah anaknya yang bernama Raja Abia. Iya, tetapi Raja Abia ini memerintah hanya 3 tahun adik-adik. Tentu saja ini pasti sudah rencana Tuhan. Mengapa Raja Abia itu memerintah selama 3 tahun? Lalu pada saat itu Raja Abia telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Asa. Tentunya saja Asa ini juga ingin dong melakukan apa yang seperti ayahnya lakukan. Salah satunya tentu saja Asa ingin menjadi raja sama seperti ayahnya. Tetapi ada hal yang tidak ingin diikuti atau tidak ingin dilakukan oleh Asa. Nah adik-adik, Asa ini melihat pada saat Abia ayahnya menjadi raja memimpin kerajaan Yehuda, ayahnya ini tidak menyembah Tuhan dan melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati sama seperti yang dilakukan oleh kakek buyutnya, yaitu Daud. Asa melihat bahwa di negerinya itu masih terdapat pemujaan-pemujaan atau pemberian persembahan kepada roh-roh adik-adik. Dan juga Asa melihat masih dibangun tiang-tiang untuk menyembah dewa Asyera. Kalau ke Esther mau share gambarnya seperti ini adik-adik. Masih ada aja dia melihat ada patung-patung penyembahan, ada korban-korban kepada roh-roh, ada tiang-tiang berhala yang harus disembah oleh rakyatnya. Terutama mereka itu selalu terlibat perang terus-menerus dengan kerajaan Yerobeam yang berada di sebelah utara, saudara mereka sendiri adik-adik. Lalu Asa berpikir, kalau aku nanti menjadi raja, aku mau menjadi raja sama seperti Daud, yang menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta kasih kepada rakyatnya. Daripada aku terlibat perang terus-menerus dengan kerajaan tetangga, lebih baik aku memerintah dengan penuh damai sejahtera seperti Salomo dan membangun kota-kota di negeriku. Aku ingin menjadi seorang pembangun. Aku tidak ingin menjadi seorang pahlawan perang. Nah adik-adik, kira-kira Asa menepati janjinya nggak ya pada saat dia menjadi raja? Oke adik-adik, sekarang untuk jelasnya mari kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Cia. Bagaimana Raja Asa memperbarui perjanjiannya. Silakan Kak Cia. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Pastinya semuanya luar biasa kan? Baik adik-adik, pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan kisah cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Asa. Adik-adik tahu nggak Raja Asa ini siapa ya? Kalau Raja Daud, Kak Cia tahu. Pasti adik-adik juga tahu kan? Kalau Raja Salomo, Kak Cia juga tahu. Pasti adik-adik juga tahu kan? Nah, Raja Asa ini anak dari Raja Abia. Dan Raja Abia ini anak dari Raja Rehabel adik-adik. Berarti Asa ini cucu dari Raja Rehabel adik-adik. Ngomong-ngomong, Raja Rehabel ini siapa ya? Raja Rehabel ini adalah anak dari Raja Salomo. Raja Salomo tahu kan adik-adik? Nah, dan Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Berarti Raja Daud punya anak namanya Raja Salomo. Raja Salomo punya anak namanya Raja Rehabel. Raja Rehabel punya anak namanya Raja Abia. Dan Raja Abia mempunyai anak namanya Asa, adik-adik. Nah, jadi Rehabel ini raja yang memerintah
bentar saja adik-adik. Dia memerintah selama 3 tahun di Israel. Nah, pada saat ini Israel ini dibagi menjadi 2 adik-adik, terpecah menjadi 2. Bisa kita bilang satunya kerajaan Israel kota dan satunya kerajaan Israel selatan. Nah, pada saat itu Asa tuh ingin adik-adik, ingin Israel itu damai dan jauh dari peperangan adik-adik. Jadi ketika papahnya Raja Abiyah itu selesai masanya selama 3 tahun, akhirnya ia menggantikan Raja Abiyah adik-adik. Dan sekarang dipimpin oleh Raja Asa di dalam kerajaan Israel adik-adik. Dan Raja Asa ini pada saat dia memerintah selama 10 tahun lamanya, kerajaan Yehuda ini sangat damai adik-adik, tanpa peperangan adik-adik. Karena seperti misi atau visi dari Raja Asa itu, ia mau membawa orang-orang dalam kerajaan Yahudi ini menyembah Tuhan adik-adik. Jadi pada saat ia baru saja memerintah, Raja Asa melakukan 2 hal yang sangat penting adik-adik. Yang pertama, ia merobohkan atau menghancurkan semua patung-patung berhala adik-adik yang sudah dibuat. Patung-patung yang pada dulunya itu adalah patung untuk mereka sembahkan adik-adik. Yang kedua, yaitu Raja Asa ini membawa orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda untuk kembali menyembah nenek moyang mereka, yaitu Tuhan Allah adik-adik, dan juga untuk menaati peraturan Allah adik-adik. Dan pada saat 10 tahun dia memerintah, bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat yang ada di situ senang adik-adik karena mereka dapat kembali ke jalan yang benar adik-adik. Tetapi tiba-tiba ada suatu kabar yang sangat mengerikan adik-adik. Di seberang sana, di seberang perbatasan kerajaan Yehuda, ada sebuah pasukan yang sangat besar. Ia adalah pasukan Ethiopia yang dipimpin oleh Raja Jerah adik-adik. Jadi, dia membawa pasukan yang sangat banyak dengan jumlah 1 juta orang dan membawa lagi 300 kereta adik-adik. Pada saat mendengar itu, Raja Asa langsung mengumpulkan pasukannya adik-adik dari kedua bangsa, Benyamin dan bangsa Yehuda. Dari bangsa Yehuda itu terkumpul ada 300.000 tentara, bangsa Benyamin terkumpul 280.000 tentara adik-adik. Tetapi jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan jumlah pasukan Ethiopia yang sangat banyak dan mereka juga siap dalam peperangan adik-adik. Mulai dari baju mereka dan alat-alat perang mereka sudah siap adik-adik. Dan pada saat itu, walaupun si Raja Asa ini takut adik-adik, dia ingat kalau dia punya Tuhan adik-adik. Dia bisa mengandalkan Tuhan adik-adik. Jadi, Asa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Kita buka dulu ya kitab kita. Kita buka Alkitabnya di kitab 2 Tawarik, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Sini Kacia baca ya. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau adik-adik." Jadi Tuhan sangat senang adik-adik. Dalam masa yang susah ini, dalam masa yang genting ini, Raja Asa tidak melupakan Tuhan adik-adik, melainkan tetap berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan adik-adik. Dan pada saat itu, belum jam mereka kerajaan Yehuda melepaskan busur panahnya untuk dikeker,
ke pasukan Ethiopia, ternyata pasukan Ethiopia sudah ada yang gugur adik-adik, sudah ada yang terluka adik-adik. Karena mereka bukan hanya melawan manusia saja adik-adik, melainkan pasukan Ethiopia melawan Allah adik-adik. Dan pada saat itu mereka mulai mundur dan akhirnya pasukan dari kerajaan Yehuda mengejar mereka adik-adik, dan mereka menang dalam peperangan itu dan mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira adik-adik. Dan pada saat itu juga rakyat-rakyat sangat senang adik-adik kepada Tuhan karena mereka berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Allah yang membantu mereka dan melindungi mereka sehingga mereka dapat memenangkan peperangan itu adik-adik. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan pesan kepada mereka, kepada Raja Asa dan juga kepada rakyat-rakyat di kerajaan Yehuda, memberikan pesan melalui seorang nabi. Nabi ini bernama Nabi Ajaria. Jadi Nabi Ajaria itu datang kepada mereka dan ia berkata, Inilah pesan dari Tuhan. Hai kerajaan Yehuda, suku Yehuda, dan suku Benyamin, dengarkanlah. Tuhan akan menyertai engkau jika engkau mencari Dia, maka kalian akan mendapatkannya. Hanya janganlah meninggalkan Dia. Jikalau engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan menyesal, dan teguhkanlah hatimu. Itu tadi adalah pesan dari Tuhan yang dibawakan oleh seorang nabi kepada Nabi Ajaria adik-adik. Setelah mendengarkan pesan itu, mereka semua bersukacita adik-adik karena dalam masa 10 tahun ini mereka dilindungi oleh Tuhan dan mereka juga bersukacita karena Tuhan memberkati kerajaan mereka dan memberkati Raja Asa adik-adik. Nah, bahkan orang-orang dari luar, dari suku luar seperti suku Simeon, suku Efraim, suku Manase, ketika mereka mendengar kalau mereka itu menang melawan pasukan yang besar dan mereka mau datang ke kerajaan Yehuda, bahkan mereka ingin menetap di kerajaan Yehuda karena mereka diberkati oleh Tuhan Allah adik-adik, dan mereka juga mau kalau mereka itu hanya menyembah Tuhan Allah adik-adik, dan mereka juga ingin menetap di kerajaan Yehuda untuk menyembah Allah dan menaati Allah saja adik-adik karena mereka melihat Raja Asa diberkati oleh Tuhan adik-adik, dan mereka pun memberikan persembahan syukur kepada Allah. Belum sampai situ adik-adik, bahkan Raja Asa berbuat lebih adik-adik. Ada neneknya yang hidup di istana juga. Nah, nenek itu mempunyai jabatan sebagai ibu suri. Ibu suri ini mempunyai jabatan yang begitu penting adik-adik, karena dia dapat menghukum orang juga adik-adik. Pokoknya dia mempunyai peran yang sangat penting pada saat itu. Tetapi Asa menurunkan jabatan itu adik-adik karena, tahu nggak kenapa? Karena neneknya mendirikan tiang dewa-dewa lain, yaitu tiang dewa Asera adik-adik. Dewa Asera ini adalah dewa yang sangat menjijikkan, dan siapapun yang menyembah berhala maka ia akan dipenjarakan dan dihukum adik-adik. Akan tetapi andai saja cerita ini berakhir di sini pasti sangat indah adik-adik untuk kita dengar. Setelah bertahun-tahun Raja Asa itu berbalik adik-adik. Dan pada suatu ketika ada kabar dari kerajaan Israel di utara. Mereka berniat ingin menyerang kerajaan Yehuda adik-adik dengan pasukan yang banyak juga adik-adik. Dan Raja Asa ini ketakutan adik-adik. Tetapi yang anehnya si Raja Asa ini tidak seperti yang dulu-dulu adik-adik saat dia melawan bangsa besar, bangsa Ethiopia. Malahan dia tidak mengandalkan Tuhan, melainkan dia mencari pertolongan dari manusia adik-adik. Jadi ia meminta bantuan dari kerajaan Aram, raja dari Ben Hadid adik-adik. Dan ia mengumpulkan emas-emas dan memberikannya kepada kerajaan Aram adik-adik. Dan betul kalau kerajaan Aram itu membantu mereka dalam peperangan. Tetapi Tuhan sedih adik-adik karena Raja Asa sudah lupa kepada Tuhan dan sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi adik-adik.
Tuhan masih sayang kepada Raja Asa, adik-adik, sehingga Tuhan mengirimkan seorang nabi bernama Nabi Hanani untuk menegur dan untuk kasih tahu kepada Raja Asa lagi mengenai Tuhan Allah, adik-adik, bahwa jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan Allah dan berdoa jika engkau mencari Dia, maka kalian akan mendapatkannya, seperti yang dikatakan oleh nabi sebelumnya. Tetapi bukannya Raja Asa ini menerima perkataan Nabi Hanani, malahan Raja Asa ini marah, adik-adik, karena ditegur, adik-adik. Dia kan seorang raja, kenapa berani-beraninya orang ini menegur aku, katanya. Terus dia marah dan menghukum hingga dimasukkan ke dalam penjara, adik-adik. Dan dia juga bertindak kejam kepada bangsa-bangsanya, adik-adik. Dan pada saat itu, dan pada masa akhir hidupnya Asa, mengalami sakit, adik-adik. Ia mengalami sakit kaki, melainkan pada saat dia sakit, ia tidak mencari Tuhan Allah, adik-adik, melainkan masih mencari manusia, ia mencari seorang tabib untuk menyembuhkannya dari penyakitnya itu, adik-adik. Dan akhirnya ia meninggal karena sakitnya, adik-adik. Nah, pada pelajaran minggu hari ini kita dapat mengambil suatu pelajaran dalam hidup kita, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan pernah melupakan Tuhan, walaupun ada-ada susah atau ada-ada senang, tetap mengandalkan Tuhan, adik-adik. Baik, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-9a. Berbunyi demikian: karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, demikianlah ayat hafalan kita pada minggu hari ini, dan berakhir pula cerita kita mengenai Raja Asa pada minggu hari ini. Tetap semangat untuk sekolah minggu, dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, itu tadi cerita yang telah dibawakan oleh Kak Cia. Gimana, seru kan? Iya dong, seru sekali. Sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di kelas besar. Namun sebelumnya Kak Esther ajak kalian semua berdiri di tempat masing-masing dengan sikap sempurna. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Sudah siap semua? Oke, kita ucapkan bersama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke sayangku, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian, kita nyanyikan dengan penuh sukacita dengan lagu yang berjudul Karena Tuhan Sayang Padaku. Tahu lagunya ya? Musik! Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima.
berhenti? Sepertinya hujan. Ini hujan berkah. Hujan berkah. Terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Oke adik-adik, sekarang kita akan doa penutup yang akan dipandu oleh Kak Esther. Nanti kalau sudah selesai, diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan Kak Esther minta kalian mengikutinya doa Bapa kami secara bersama-sama dari tempat kalian masing-masing. Oke, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan dengan keberadaan kami dan keterbatasan kami Tuhan, kami belum bisa berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Engkau. Tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan selalu melimpah dan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami diberi roh hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam kami melakukan pendidikan kami semasa kami muda. Engkau juga memberkati apa yang menjadi rencana dan harapan dan cita-cita kami, supaya semua yang kami cita-citakan itu semuanya boleh kami raih, kami capai dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, berkatilah mereka supaya mereka boleh dimampukan untuk membesarkan dan mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi kebanggaan dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ampunilah salah dan dosa yang sudah kami perbuat ya Bapa, yang menyakiti hatimu melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke depannya hanya di dalam pertolongan Tuhan saja. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang jauh daripada sempurna dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian dulu ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kalian tetap setia ya untuk beribadah sekolah minggu. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hermanos y hermanas, estamos ante Dios, qué alegría comer y beber sus palabras cuando compartimos las palabras de Dios. Todo lo que hemos aprendido nos ilumina el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, estamos ante Dios, qué alegría comer y beber sus palabras. No le importa cuánta verdad veamos y somos sinceros, compartimos experiencias de la mano, avanzamos, nos apoyamos. Entendemos la verdad, reflexionamos, vemos nuestra corrupción, oramos como sentimos, le hablamos a Dios desde el corazón. Al compartir sus palabras más, entendemos su verdad y palabras. Hemos probado el amor de Dios. La vida de iglesia trae tanta alegría y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, estamos ante Dios. Qué alegría comer y beber sus palabras cuando compartimos las palabras de Dios. Todo lo que hemos aprendido nos ilumina el Espíritu Santo. Sobre nosotros brilla su luz. La vida de iglesia trae tanta alegría y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios
tenemos más verdad, más realidad. La vida de iglesia trae tanta alegría y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios Todopoderoso. Y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios Todopoderoso. Hacer nuestro deber con lealtad, dar testimonio para cumplir su voluntad.